Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa berdaurah kembali secara online. Kita sebagai dai semua, ya alhamdulillah banyak dibekali oleh para guru-guru kita. Ustadz Farid terutama yang setiap Senin dan Selasa bersama kita ya. Alhamdulillah ini hari Selasa kemarin kita memulai kajian dari surat Al-An'am ayat 7 ya. Sekarang ke-8 insya Allah. Yang terakhir bahasannya itu soal bagaimana kita dalam menuju pada takwa, bahwa agama ini hanya bisa dipahami dan dilakukan dengan ilmu. Dijelaskan ilmu yang harus kita pahami kemarin ada 5, dan kemudian tentu dalam proses pemahaman terhadap ilmu ini tidak mudah, banyak gangguan ya, gangguan di dalam diri maupun dari luar. Dari dalam kemarin rupanya bukan hal sepele. Kalau para musuh Allah, para jin segala macam mengganggu kita dengan sihir dan lain-lain ya. Ustadz kemarin sedikit menjelaskan bagaimana cara menangkalnya. Insya Allah nanti tentu akan banyak pertanyaan, tapi teman-teman kita lanjutkan dulu ya untuk memperdalam, mengkaji, mentafsirkan, mentadaburi Quran surat Al-An'am ini. Kami persilakan Ustaz, kita mulai dulu dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahmakumullah, para peserta kajian daurah Farmusi lewat Zoom. Alhamdulillah kita akan masuk melanjutkan kajian surat Al-An'am ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi malak wa la anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yundarun. Masih terkait dengan sikap kaum kufar dan musyrikin yang keberatan terhadap Al-Quran dan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka selain kemarin minta supaya dihadirkan dalam bentuk tertulis yang bisa disentuh, dan kemudian mereka menuduh itu sebagai sihir, maka kali ini mereka minta supaya yang mendampingi Nabi Muhammad itu malaikat gitu, yang dapat mereka lihat, mereka bisa saksikan ya. Sungguh kalau seandainya kami datangkan malaikat, maka apabila mereka itu menolak, maka Allah akan hukum mereka. Ya, Allah akan hukum mereka spontan, kontan di dunia ini. Makanya sehingga mereka tidak diberikan penangguhan. Tapi ternyata hikmah yang Allah berikan ya tidak ditampakkan secara langsung, meskipun para malaikat itu hadir ya bersama Rasulullah. Ya, di antaranya adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, inilah mengapa kemudian rukun iman yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, mengajarkan kepada kita 6 rukun iman. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu. 287 ya. Ayat yang terakhir. 28 Al-Baqarah 286 287. Coba 285 ya. 285 285 286 ya. 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 Itu adalah ringkasan
Dari rukun iman yang oleh Rasulullah ya 285 sampai 285 286 ya. Silakan dibaca terjemahnya. Yo, dibaca. Amanah Rasulullah ilaihi rabbil mu'minin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sadaqallah. Ya, dari ayat 285 itu 5 rukun iman. Ya. Kemudian yang ke-86, 286 itu terkait dengan qada dan qadar. Ya. Jadi di situ disebutkan iman kepada para malaikat. Setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Makanya kita harus yakin bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah, kemudian mereka juga utusan Allah, yang kemudian masing-masing mendapat tugas yang Allah berikan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa para malaikat ini makhluk suci yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka dikasih akal, tapi tidak dikasih nafsu. Sementara manusia, makhluk Allah yang diberikan akal, juga dikasih nafsu. Dan binatang ciptaan Allah yang dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Makanya para malaikat itu erat kaitan dengan kehidupan manusia atas perintah Allah SWT. Dan itu kesadaran kita kepada para malaikat itu harus selalu kita tumbuhkan sehingga kita merasa di backup oleh para malaikat itu. Makanya hidupnya orang yang beriman itu tidak pernah nelongso, tidak pernah takut, tidak pernah. Karena merasa di backup oleh para malaikat. Selain diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah 177 itu. Ya, terkait dengan penjelasan Allah terkait malaikat ini. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzul qurba dan seterusnya. Surat Al-Baqarah 177. Ya. Ini penguatan terhadap rukun iman kita kepada para malaikat. Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-peminta, dan untuk memberdayakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, tanda orang benar, tanda orang bertakwa diantaranya adalah
yakin dengan para malaikat. Makanya kita dalami dulu nih tentang para malaikat sesuai dengan penjelasan Allah. Ya, karena kalau mengikuti analisa para filosof, ya maka nggak sampai kesimpulannya. Karena mereka juga nggak pernah menyaksikan, nggak pernah bersentuhan langsung. Ya, tidak bisa dipegang oleh panca indera mereka. Ya, coba lihat para malaikat itu oleh Allah disebutkan di dalam surat Fatir ayat 1. Surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnahtin matna wa thulatha wa ruba'. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu jelas kehadiran malaikat itu sebagai utusan-utusan Allah, ya, dengan ciptaannya yang berbeda-beda itu. Nabi Muhammad SAW menyaksikan malaikat Jibril itu bersayap sampai 600 sayap. Nah, kita nggak bisa membayangkan sebesar apa itu. Kalau dalam ayat itu disebutkan oleh Nabi itu sampai menutupi langit. Ya, besarnya itu sampai menutupi langit. Makanya awal Rasulullah mendapat wahyu itu kan Rasulullah dalam ketakutan. Pada saat itu Nabi sedang tahannus di Gua Hira atau Jabal Nur. Beliau istilahnya menyendiri di sana beribadah kepada Allah. Ya, sekitar sebulan dengan berbekalannya, nanti balik lagi ke tempat istrinya, keluarganya. Dan itu posisi Gua Hira itu tinggi sekali di atas gunung. Ya. Saya belum sempat naik ke gunung Jabal Nur itu atau Gua Hira itu. Yang sampai saya pernah naik itu gunung itu Sur. Juga tidak kalah tingginya dengan Gua Hira itu. Nah, Sur itu termasuk Nabi pada saat melarikan diri ke Madinah, beliau sempat mampir ke Gua Sur itu. Pagi asar saya naik, turun itu baru maghrib. Ya, ketika itu masih muda. Nah, bagaimana Nabi SAW diberikan kesenangan oleh Allah untuk tahannus, menyendiri, beribadah, berpikir di Gua Hira itu. Ya, tiba-tiba datang sosok besar yang kemudian mengajarkan kepada Rasulullah, Iqra. Kata Nabi, mana Nabi Qari? Saya nggak bisa baca. Karena Nabi itu bisa huruf. Iqra sampai 2-3 kali. Suruh baca lagi. Kata Rasulullah, mana Nabi Qari? Ya, dan setiap kali dia nyuruh Iqra itu, karena Nabi nggak bisa baca, oleh malaikat Jibril itu didekep seperti itu. Didekep seperti itu. Sampai 3 kali, kemudian dibimbinglah sama malaikat Jibril itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ketika Rasulullah pulang ya ke rumahnya, beliau dalam ketakutan. Keringat dingin. Kemudian nyampe rumah, bilang sama istrinya, Khadijah, zamiluni, zamiluni. Ya, selimuti aku, selimuti aku. Maka turunlah surat Al-Muzammil itu, ya ayyuhal muzammil itu. Itu pula ya ayyuhal mudassir. Ya. Makanya sekalian Rasulullah memang pada saat malaikat Jibril itu datang membawa wahyu, itu keadaan sangat genting. Ya. Makanya Nabi suka berkeringat ketika mendapat wahyu itu, berat sekali. Bahkan Nabi menceritakan yang paling berat itu ketika bunyinya itu seperti bunyi lonceng yang keras sekali. Ya. Nah, karenanya berkali-kali
dari awal Nabi memperoleh wahyu sudah bersentuhan dengan malaikat Jibril. Makanya rukun iman kepada para malaikat itu mengharuskan kita yakin bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah, kemudian diutus oleh Allah sesuai dengan perintahnya, dan mereka memiliki sifat-sifat seperti tadi di surat Fatir ayat 1, ya, bersayap dan seterusnya. Mereka kemudian melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti kita lihat lebih jauh lagi apa saja tugas-tugas mereka ini. Dan mereka juga dalam posisi senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Dia di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20. Itu masuk para malaikat yang ada dalam sikap ibadah mereka kepada Allah. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ayat berapa? Ayat 19-20 surat Al-Anbiya. ya? 19-20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan miliknya lah siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Sadaqallah. Ya, tidak ada henti-hentinya dan nggak pernah bosan. Ya, nggak pernah futur. Kalau kita kan manusia ini kan suka bosan, suka mengalami futur ya. Suatu keadaan di mana kondisi semangat keimanan menurun. Malaikat tidak, selalu stabil. Ya. Makanya malaikat ini mendapat tugas-tugas dari Allah yang berbeda-beda. Malaikat Jibril membawa wahyu, ya. Malaikat Mikail membawa rahmat, termasuk hujan itu. Kemudian Israfil meniup sangkakala. Malaikat maut bagian mencabut nyawa. Ya. Dan ada malaikat-malaikat lain yang diantaranya menjaga neraka itu. Ya. Coba sifat malaikat itu apa? Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quduhan nasu wal hijarah. Ya 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu mereka tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada penentangan sekecil apapun. Karena mereka tidak punya nafsu. Ya kan? Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, begitulah sifat para malaikat itu. Tunduk kepada ketetapan Allah. Tidak pernah melanggar mereka. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau manusia itu yang diberikan akal dan syahwat ini mampu menggunakan akalnya untuk mengalahkan syahwatnya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila manusia itu syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia bisa lebih rendah dari binatang yang penuh dengan syahwat tanpa akal itu. Ya. Makanya itulah ciri orang-orang kafir itu. Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak taat kepada Allah, maka perilaku mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih rendah. Karena binatang ternak itu nggak punya akal. Sementara manusia itu punya akal. Ya, makanya
Disinilah pentingnya ketika orang itu sadar sebagai hamba Allah, dia punya akal, tapi akalnya ada keterbatasan, sehingga perlu diarahkan oleh wahyu ilahi. Nah, kelompok Mu'tazilah itu dianggap sesat oleh para ulama karena mereka menggunakan akal di atas wahyu. Di mana yang cocok dengan akalnya dia terima, yang nggak cocok dia buang. Lah, akalmu itu terbatas. Menurut akal siapa kamu menentukan suatu wahyu itu benar atau salah itu? Ada standar. Makanya harusnya akal itu diarahkan oleh wahyu sehingga kita mampu melewati kesulitan hidup ini. Baik karena pengaruh hawa nafsu, atau pengaruh setan, atau pengaruh kehidupan, dan yang lainnya. Ya. Jadi para malaikat itu utusan Allah yang ditugasi oleh Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Ya. Bapak-Ibu sekalian, insya Allah kita akan ketemu sama malaikat. Kapan? Bu, mau ketemu nggak dengan malaikat? Ya. Oh, meninggal ketemu Pak. Nah, itu. Cabut nyawa. Nah, pada saat jam nyawa itu ketemu. Ya. Jangan dulu Pak, jangan sekarang. Hah? Jangan sekarang. Udah. Bisa kalau udah datang waktunya, udah nggak bisa itu, udah. Coba lihat tuh surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Ya, tugas malaikat pencabut nyawa itu seperti apa itu? Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Wadzuqu adzabal hariq. Silakan dibaca. Kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Putus-putus. Ya. Makanya menyaksikan orang-orang kafir ketika meninggal itu mengerikan sekali. Enggak seperti yang tergambar dalam film-film barat itu. Kayak apa? Matinya enak amat. Dia akan mengalami penderitaan seperti dipukul dari depan dari belakang oleh para malaikat. Ya, begitu pula orang-orang yang zalim. Lihat surat Al-An'am ayat 93 itu. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan 3 Ustaz. Ayat 63, Al-An'am ayat 63 ya. 93. 93 aja. Dan siapakah yang lebih zalim daripada yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya, itu termasuk informasi tentang bagaimana malaikat menghadapi orang-orang zalim dan orang kafir itu. Ini sangat mengerikan. Makanya ini harus menjadi motivasi kita untuk berbekal dengan amal saleh supaya tidak mengalami seperti mereka itu. Ya. Barakallahu saya sekalian, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2324. Ar-Ra'd ayat 2324. Nah, ini para malaikat menyambut orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga.
wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya. Baca ya. Ayat 23 ya. Ya. 23 Surga dong. Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya. Barakallahu. Makanya para malaikat itu hormat sama kita orang beriman. Ya, di dunia dijaga, nanti di akhirat disambut. Nabi menyebutkan yata'aqab alaikum malaikatul laili wan nahar. Setiap hari itu kata Rasulullah ada dua malaikat yang mengawal kita. Ada malaikat yang menjaga kita di waktu siang, ada malaikat yang menjaga waktu malam. Kita ini dikawal oleh para malaikat. Jangan lupa itu. Makanya tidak perlu khawatir. Ya, meskipun kondisi mencemaskan, kondisi mengkhawatirkan, ya kita tidak perlu khawatir karena kita dijaga oleh malaikat. Malaikat malam itu dia mulai bekerja menjaga kita dari asar ya, waktu sholat asar dihadir sampai hadir sholat subuh. Ya, itu dijaga kita oleh malaikat malam. Kemudian dari subuh sampai asar bergantian untuk malaikat yang menjaga, malaikat yang siang. Subhanallah. Luar biasa. Nah, makanya Nabi Allah mengingatkan kepada kita untuk jangan lupa itu melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah ya untuk yang laki itu. Begitu pula waktu asar. Salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anil fajri inna Qur'anil fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat waktu siang, waktu malam, waktu subuh, karena waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, begitu pula hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salatmu terutama salat yang tengah. Dan Abbas itu salat asar. Karena salat asar itu dihadiri oleh malaikat. Di pergantian malaikat itu pada sesi sholat asar dan sholat subuh. Karena itu jangan lupa untuk kelewatan menjaga sholat berjamaah di dua sholat ini. Ya. Nah, begitu mulianya para malaikat ini. Kalau kita di surga itu senang-senang, ya menikmati. Malaikat ngapain? Dia itu di akhirat Zumar itu ayat 75 itu. Taral malaikata hafina min hal arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillah rabbil alamin. Zumar ayat berapa, Ustaz? 75, yang terakhir. Ayat yang Oh, 75. Dan kamu, Muhammad, akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika di-mi'rajkan dan Isra kan dari Makkah ke Palestina. Mi'raj dari Palestina ke Sidratul Muntaha sana. Ya. Nah, di sana itu Rasulullah ditunjukkan bagaimana para malaikat itu beribadah kepada Allah. Jadi mereka berombong-rombongan kata Nabi, sekali rombongan itu yang hadir sekitar 70.000 orang. 70.000 malaikat. Ya, mereka hadir 70.000 malaikat, mereka beribadah kepada Allah, kemudian sampai
Selesai, mereka datanglah malaikat berikutnya. Begitu seterusnya. Makanya tidak heran kalau kemudian di depan Ka'bah itu selalu ada orang beribadah, ya kan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan begitulah di dunia ini kan. Kalau sudah tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, maka dunia ini akan runtuh. Jelek kiamat. Makanya kata Rasulullah, tidak terjadi kiamat kecuali di saat itu sudah tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah. Gitu. Ya, makanya ini merupakan satu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya terkait dengan para malaikat. Nah, malaikat yang sehebat ini ingin disaksikan oleh orang-orang kafir itu. Coba kalau malaikat bisa datang. Bahwa itu apa Qur'annya mendampingi Muhammad itu. Ya. Padahal mereka nggak sadar malaikat itu ada di dalam diri mereka. Lihat surat Qaf ayat 17 dan 18 ya. Surat Qaf ayat 17 dan 18. Ittalaqa al-mutalaqiyani 'an al-yamini wash-shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Surat Qaf ayat 17 dan 18. Makan. Yang bisa baca. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lain duduk di sebelah kiri. Terus? Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Coba itu. Kalau orang sadar, di kanan kiri ini itu ada malaikat. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya kecuali akan menjadi catatan. Yang baik sebelah kanan, yang buruk sebelah kiri. Kira-kira kalau orang sadar atas keberadaan dua malaikat ini, kira-kira dia akan ngomong sembarangan nggak? Enggak. Itu. Makanya itulah pentingnya penguatan iman kepada para malaikat itu supaya kita lebih hati-hati dalam ucapan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku kita. Nah, kalau kita lihat ayat ini kan ngeri sekali. Tidak ada satu kata yang baik kecuali catat sebelah kanan. Ada kata buruk sebelah kiri. Nah, lembaran-lembaran catatan inilah yang nanti akan kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang kelewatan. Ya, makanya Nabi mengingatkan kepada kita sebagai umat muslim kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang itu yakin kepada Allah dan akhirat karena akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan ngomong yang benar atau diam. Itulah hakikat orang beriman itu. Karena dia sadar malaikat itu mencatat. Ya, jadi dua malaikat itu mencatat. Makanya kita kalau sholat kan memberikan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Ya, Nabi mengajarkan salam itu lengkap sebelah kanan, malaikat yang mencatat kebaikan, dan malaikat sebelah kirinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan cara salamnya begitu. Ya, kita hormat dengan dua malaikat itu. Ya. Waalaikumsalam sekalian. Nah, bahkan kemudian bagi orang yang beriman itu dikawal betul oleh malaikat itu. Ya. Dikawal betul kalau Nabi menyebutkan siang dan malam, kalau ini setiap waktu ini. Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41, Jen. Fussilat ayat yang ke-30.
Ayat 13 ya, Ustaz. 30. 30. Lagi puasa, Mbak? Kupingnya puasa. Ayat 30, Jen. Iya. Sesungguhnya orang-orang, iya, ya maaf. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Tahu, Mbak Ona, manusia itu digelayuti oleh apa, Mbak? Apa yang menjadikan manusia ini kacau, Mbak? Tahu apa? Hah? Beban. Itu. Sedih. Ya, apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Takut terhadap masa lalunya, traumatik. Sedih. Ya, Mbak Ona kalau lihat ke belakang, ya Allah, ngeri banget. Dulu ngapain aja, ya kan? Iya, betul. Ya, itu traumatik kita. Pengalaman kita yang lalu itu dahsyat. Ya. Kemudian masa depan kita, apalagi dengan COVID-19 ini, dunia akan berubah. Sampai ya, apa namanya, Henry Kissinger itu menulis dalam tulisan dia yang terakhir bahwa dunia akan mengalami perubahan yang tidak bisa diperkirakan. Makanya dia peringatkan supaya Barat itu berhati-hati untuk menjaga perubahan ini. Jangan sampai runtuh. Kira-kira gitu. Ya, inilah kesempatan umat Islam membawa Islamnya itu. Karena konsep manusia begitu rapuhnya. Ya, begitu rapuhnya. Amerika sekarang dalam krisis ini. Luar biasa. Ya, dengan 30 juta pengangguran yang di PHK macam-macam. Semua beban negara itu. Dan mereka tidak kenal. Gotong royong seperti di kita itu nggak kenal. Karena mereka dibangun dengan hidup individualisme. Individualisme mereka masing-masing sudah. Sementara orang-orang itu kalau nggak bayar diusir, tidak ada makan siang gratis. Kalau nggak bayar diusir. Sekarang udah banyak yang tinggal di jalan-jalan segala macam. Semua tanggungan kayak kita ya. Nah, kita masya Allah bagi-bagi sembako. Ada bagi-bagi sembako, betul Ustadz ya Allah. Alhamdulillah. Itulah Islam. Tinggal di Indonesia. Islam itu begitu. Makanya peluang Islam ini untuk go internasional, untuk kemudian mengganti, siap-siap menggeser pemikiran-pemikiran manusia ini. Termasuk di negeri kita ini, Mbak. Kita ini dirusak oleh demokrasi liberal yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga terjadi gap antara miskin dan kaya itu luar biasa. 1% orang menguasai hajat orang banyak ini. Luar biasa itu. Ya. Bahkan kalau dilihat data itu ngeri sekali. Ya, nggak normal lah. Waktu kita rombongan Parmusi menghadap Pak JK waktu dia wakil presiden, kan dia ngomong sama kita. Di depan kita. Pak Ona dengar nggak? Apa kata Pak JK? Kalau ada 100 orang kaya, 1 itu Muslim, yang lainnya non-Muslim. Kalau ada 100 orang miskin, 99 itu Muslim, yang 1 non-Muslim. Dia bilang sama kita begitu. Kondisinya ini jomplang gitu. Makanya Pak Jokowi bilang masalah terbesar bangsa Indonesia adalah kesenjangan. Iya. Nah, tinggal bagaimana menangani kesenjangan itu. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu jauh sekali. Ya. Bahkan pemilik tanah di Jakarta itu diperkirakan sampai 87% udah milik sekelompok orang itu kecil itu. Ya, makanya warga hukum inilah saatnya dengan perubahan dunia yang dahsyat ini, Islam harus tampil, umat Islam harus mulai menyiapkan dirinya. Ya, saya mengirim pesan pendek kepada ketum, ya, kepada tokoh-tokoh umat yang memikirkan umat ini,
bahwa kita harus sudah siap-siap untuk melakukan starting dakwah itu sebelum oleh pihak perusak itu akan dimasuki. Jadi mereka sekarang merancang untuk mencuri start ya, supaya orang nanti lepas daripada COVID ini, mereka akan hura-hura ini. Mereka akan bikin konser, mereka akan bikin panggung dangdut, mereka akan bikin macam-macam jenis yang maksiat itu. Ya, untuk mengalihkan umat Islam dari kegiatannya. Ini harus kita siap-siap untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan dakwah yang positif, yang konstruktif, yang bermanfaat. Harus kita persiapkan dari sekarang. Mungkin sekarang masih bisa dengan Zoom. Ke depan ini kan kita harus interaktif langsung. Ya, langsung ke lapangan melihat kenyataan. Ya, Barakallahu, makanya ada dua yang paling menggelayuti manusia itu, masa lalunya dan masa yang akan datang. Kata Allah, masa lalumu kamu nggak perlu takut. Kalau akan mengampunkan kamu semua. Ya kan? Tinggal masa depanmu nggak usah sedih. Karena Allah jamin kalian, kata Allah. Itu ayatnya itu. Untuk itu diturunkan malaikat untuk meyakinkan kita, untuk menguatkan kita, untuk mengawal kita. Supaya kita itu tetap istiqomah di atas ketentuan Allah, syariat Allah. Dan surga disiapkan sudah untuk kita. Terus apalagi yang mau diragukan? Coba Bapak Ibu lihat. Ya, ASN itu kan jaminannya kan pensiun ya. Begitu mereka pasrah, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua diperasakan demi untuk mendapatkan pensiun. Ya kan? Toh nanti dapat pensiunnya tidak sebesar gaji yang dia peroleh. Ya kan? Juga belum tentu dia sampai kepada masa pensiunnya. Tapi ini Allah jamin. Di saat dia hidup seger bugar, sampai nanti di surga. Dijamin sama Allah. Itu ayatnya itu. Kamu tidak perlu takut terhadap masa lalumu, dan kamu tidak perlu khawatir terhadap masa depan. Terus apalagi dikhawatirkan oleh kita? Dijamin sama Allah. Kalau mati, itu surga itu di depan mata. Luar biasa. Itu kan? Masalahnya keyakinan kita ini suka melemah. Ya kan? Melihat kenyataan, wah begini, begitu. Menjadi apa? Kita resah sendiri. Mana nanti anak kita, bagaimana nanti cucu kita, bagaimana? Gak perlu kamu takut. Karena Allah bersama kita. Begitu. Jadi kekuatan kita la haula wala quwata illa billah. Itu kekuatan kita. Di backup oleh para malaikat. Coba itu. Makanya ketika Rasulullah SAW berperang menghadapi kaum kufar dalam perang Badar itu, ya kan? Allah turunkan para malaikat untuk membela mereka. Coba itu. Lihat surat Al-Imran ayat 124-125 itu. Al-Imran 124-125. Ya. Itu dukungan yang Allah berikan kepada pejuang-pejuang Islam dengan diturunkannya malaikat. Coba. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Terus? 125. Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Makanya apa yang menjadi keajaiban dan kekuatan pejuang-pejuang Islam ketika melawan Belanda dengan bambu runcingnya ini, karena ada pertolongan dari Allah. Ya. Jadi apa yang dikhawatirkan orang beriman itu? Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Hidup kita dijamin, masa lalu, masa depan dijamin, surganya dijamin. Perjuangan kita di backup oleh para malaikat. Kurang apa lagi coba? Masih ngeluh aja, begini, begitu. Kita nggak usah mengeluh, sabar itu. Tuh, makanya landasannya sabar dan bertakwa itu. Terus itu dijaga. Kemudian apa? Selalu ingat kepada Allah. Ya, lihat surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
Kita disuruh selalu ingat kepada Allah. Bukan cuma ingat kepada kekuatan kita, kemampuan kita. Mana sekjen? Surat 33 aja. Surat apa? Surat Al-Ahzab 33 Jen. 33 ya. 1 sampai 43 Jen. Ayat 1. 31. 41 sampai 43. 41 sampai 43. Ya dibaca Mbak. Surat Al-Ahzab 41. Itu siapa tadi yang ngomong? Ayo. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Apa itu maksudnya itu? Kita disuruh banyak berzikir. Ya kan? Kemudian bertasbih. Zikir itu ada 7, Mbak. Ada berapa? Ada 7. Dicatat itu. Dan dipraktekin. Zikir ada 7. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-11. Ada 7 pola zikir. Ya. Yang pertama, zikir dengan lisan. Ya, zikir dengan lisan. Termasuk baca Quran, termasuk dakwah, ya kan? Termasuk memberikan nasihat, termasuk zikir-zikir yang lain. Yang kedua, zikir dengan telinga. Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan suara burung, sebagai ciptaan Allah yang indah itu, yang akan menghantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat telinga itu kan. Itu zikir dengan telinga. Yang ketiga, zikir dengan mata, 2 mata ini, dengan menangis karena Allah. Wa dzikru al-ainaini bil buka. Zikirnya mata itu menangis karena Allah. Ya. Itu keberapa? Ketiga ya? Tiga. Yang keempat, zikir dengan tangan, suka memberi, suka berbagi. Ya. Zikir dengan lisan, zikir dengan 2 telinga, dengar, ya, zikir dengan 2 mata, itu menangis karena Allah. Bukan menangis karena digoda suami, digoda istri ya. Menangis karena Allah. Tuh, matanya itu. Ya. Ketika doa, ketika baca Quran, ketika sholat, nangislah kepada Allah. Dan menangis itu ada 10 macamnya. Tapi menangis yang paling sehat buat mata itu menangis karena Allah. Nah yang keempat, zikir dengan tangan. Suka memberi. Makanya Rasulullah itu memberi yang dimana beliau tidak pernah takut sama manusia. Ya. Luar biasa. Tidak takut apa? Tidak takut miskin, tidak takut fakir. Makanya para sahabat itu mereka mengatakan, kami masuk Islam karena kepingin dunia, pagi hari, sore hari, kita gunakan dunia untuk membela Islam. Luar biasa mereka itu. Karena tertanam itu. Harta itu hanya sarana saja. Nah itu, suka memberi, tangan ini suka memberi. Nah kemudian yang kelima, zikir anggota tubuh. Yang digunakannya untuk taat kepada Allah. Ya, ketika melangkah itu, ya, melangkah itu, apakah ngajar, apakah kamu mustajim, apakah bekerja atau berjuang atau apalah, nah, itu lakukan dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Ya, para malaikat itu meluangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu itu, untuk melindungi orang mencari ilmu itu, karena ridho dengan yang diperbuat oleh penuntut ilmu itu, ya, terutama ilmu agama itu. Makanya itu anggota tubuh kita gunakan untuk taat kepada Allah.
Karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Kan? Yang biasa kita baca surat Yasin itu apa? Ya. Apa namanya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Apa itu? Hari ini kami tutup mulut-mulut manusia itu. Yang berbicara kulit mereka, tangan mereka, kaki mereka. Itu jadi saksi semua itu. Makanya kenapa kalau kita sholat itu disunahkan untuk pindah tempat, ya Mbak ya, itu supaya tempat yang kita gunakan sholat itu akan jadi saksi di akhirat. Banyak jadinya. Di Sagu itu pertemuan kita dakwah membela Islam, memikirkan Islam itu akan jadi saksi semua itu. Amin ya Allah. Ya. Termasuk teh-teh yang dibikin sama Mas Rudi itu kan. Itu hatta apa namanya piringnya apanya itu cangkirnya apa itu jadi saksi semua itu. Kursinya luar biasa. Saksi semua itu. Luar biasa. Makanya maqaddam wa atharhum, apa yang mereka buat dan bekas-bekas yang mereka perbuat itu akan menjadi saksi. Luar biasa. Ya, termasuk anggota tubuh kita itu. Makanya jangan pernah anggota tubuh kita gunakan untuk melanggar Allah. Dia akan jadi saksi. Nah, yang kemudian yang keenam, dzikirnya kalbu. Nah, itu dalam sekali. Dzikirnya kalbu itu ya, berputar dalam 3 ranah. Rasa cinta kepada Allah, ya, harus melebihi segala-galanya. Rasa takut kepada Allah, itulah yang menghentikan orang itu melanggar Allah, hentikan dia langkahnya, remnya itu. Dan rasa harap itulah yang mendorong dia untuk berbuat banyak, untuk berprestasi di dalam perjuangan ini kan. Karena dia berharap ridha Allah, ampunan Allah, karunia Allah, surga Allah, begitu. 3 itu yang menjadikan keseimbangan. Kalau bahasa ulama itu seperti burung, ya, cinta itu adalah badannya, rasa takut itu sayap kanannya, rasa harap sayap kirinya. Terbanglah dia. Itu. Perlunya keseimbangan 3 itu. Ya. Nah, Barakallahu itu poin yang ke-6. Dzikirnya kalbu. Yang ke-7, dzikirnya roh kita, pasrah kepada Allah. Kalau memang malaikat datang menjemput kita, ya udah pasrah sama Allah. Kalau nggak bisa, oh jangan sekarang, tunggu besok aja. Saya mau melanjutkan, mau dakwah lagi, nggak ada cerita. Dan biasanya orang kalau sudah didatangi malaikat untuk dicabut nyawa, dia minta apa, Mbak? Minta apa dia? Bukan minta gado-gado, minta mau makan soto, apa. Enggak. Yang dia minta apa? Tunda sebentar, saya mau bersedekah. Tuh. Permintaan orang meninggal itu nanti kita akan merasakan semua itu. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, coba lihat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuh, harapan orang yang ketika didatangi malaikatul maut itu, maka dia akan berharap untuk dikasih kesempatan untuk bersedekah. Nah, kemana aja kamu dulu waktu sehat? Waktu punya kesempatan. Apalagi sekarang orang lagi susah begini kan. Coba dibaca. Surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Itu semua kita akan mengalami. Surat apa? Al-Munafiqun ayat yang ke-10. 10 ya. Ya, silakan. Coba dibaca. Ada yang bisa baca? Ya udah. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Itu Mbak. Jadi kalau udah malaikat mau datang, udah. Nggak ada kesempatan lagi. Pasrah. Udah pasrah. Yang ditawari mati itu hanya Nabi Muhammad, Mbak. Iya, betul ya Allah. Jadi malaikat maut itu mau mencabut nyawa Nabi itu dia takut. Karena wibawanya Nabi itu.
Dia minta diantarkan oleh malaikat Jibril. Jibril, antarkan aku ke Muhammad itu. Datang Nabi Jibril, Assalamualaikum ya Muhammad. Ini ada malaikat maut ingin menjumpai kamu. Silakan masuk Jibril. Terus masuk dia. Nah, malaikat maut datang menjumpai Nabi. Maka malaikat mengatakan, aku hanya diperintahkan untuk memberikan tawaran hanya untukmu. Apakah engkau ingin dicabut sekarang atau ditunda? Kalau Mbak Ona pilih apa, Mbak? Tunda. Itu hanya untuk Nabi, Mbak. Tapi apa jawaban Nabi? Tapi jawaban apa Nabi? Nabi nggak minta ditunda. Ya, Nabi minta air untuk wudhu, kemudian beliau pasrahkan, silakan kamu cabut. Aku akan menuju kepada kekasih yang di atas. Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Makanya Mbak, kalau mau tahu malaikat datang, cepat-cepat wudhu. Biar bengisnya hilang. Bengis itu apa? Biar bengisnya itu apa? Bengis itu apa? Yang biasa perempuan itu apa? Lipstiknya itu hilang tuh. Lipstik. Makanya kalau udah keluar parmusi nggak usah pakai lipstik lagi. Itu nanti berat. Kan? Itu lipstiknya buat pasangannya aja itu. Nah itu. Barakallahu kan hanya kalau bisa sebelum meninggal, tahu malaikat datang, langsung wudhu. Kalau bisa. Kan udah ngaji nih ya. Mudah-mudahan bisa itu. Insya Allah. Insya Allah. Allah mudahkan insya Allah. Ya, makanya mengatakan innalil mauti la sakarat. Karena maut itu ada sekarat. Nah, ala kulli hal barakallahu itulah harapan orang yang akan meninggal itu. Makanya kita pasrah sudah. Ya. Makanya para salafus saleh itu pejuang-pejuang Islam itu kalaupun kemudian mau ditambah kerjaan sudah nggak punya waktu, habis semuanya untuk perjuangan. Sibuk betul mereka. Sampai tahu nggak? Para ulama itu kalau masuk kamar mandi, supaya nggak terbuang waktu ini kamar mandi, muridnya suruh baca yang keras di luar kamar mandi itu. Supaya di dalam itu dia dengar apa yang dia baca sama muridnya itu. Sampai sibuk di kamar mandi, tetap dia ingin memfungsikan telinganya, mendengarkan apa yang dibaca dalam kitab yang dibaca oleh muridnya itu. Sampai segitunya coba. Mereka efektifkan waktunya yang luar biasa. Ini killing time. Dikit-dikit killing time. Waktu habis itu yang sia-sia. Jangan itu. Harus kita maksimalkan. Ya, apalagi Ramadan ini. Ya, Ramadan ini harus betul-betul dimaksimalkan. Jangan sampai ada yang tersia-sia. Ya. Nah, hal itu. Jadi ayat ke-41 sampai 43 tentang dorongan kita supaya banyak berzikir, 7 zikir itu. Coba Mbak Ona disebutkan, ingat nggak 7 itu apa? Zikir pertama. Jangan lihat, coba. Melatih apa ingatannya coba. Hah? Siapa yang lain kalau ini? Dengan lisan. Pertama dengan lisan. Terus? Dengan telinga. Dengan telinga. Terus? Dengan mata. Mata. Terus? Mau dengan kolbu, dengan hati. Tangan lah, lompat. Tangan. Dengan tangan. Terus? Dengan anggota tubuh. Anggota tubuh. Terus? Dengan kolbu. Kolbu, bagus, mantap. Dengan roh. Kita pasrah. Itu, 7 itu Pak. Itu kata Imam Ibnu Hajar, itulah zikirnya arifin. Zikirnya orang yang kenal sama Allah. Itu saja udah sibuk sekali kita. Dan seluruh waktu itu kan. Luar biasa. Nah ketika kita berzikir dengan itu, ditambah dengan tasbih. Banyak tasbih itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. Tasbih. Ada kesempatan kosong tasbih. Ya. Nah itu terutama di dalam perjuangan, jangan lupa bertasbih. Karena Allah akan lindungi kita. Nah, apa yang terjadi? Allah menyebutkan orang-orang yang berzikir dan bertasbih itu di hadapan para malaikat. Allah puji kita di depan para malaikat. Kemudian para malaikat ngapain itu? Mendoakan kita itu. Itu ada ungkapan para malaikat yang para malaikat itu mendoakan kita coba. Ya, makanya jangan lupa itu doa para malaikat. Apa doanya buat kita para malaikat itu? Allah rekamkan buat kita. Surat Ghafir ayat 7, 8, dan 9. Itu doanya para malaikat. Surat Ghafir ayat 7, 8, dan 9.
Surat Ghafir. Sama dengan Al-Mu'min ya. Ghafir dengan sama dengan Al-Mu'min. Sama ya. Surat Ghafir. Ghafir Pak Sekjen. Ayat 78, ayat 7, 8 dan 9 ya. 7. Bukan munafikun, Ghafir, surat Ghafir. Surat Ghafir. Kenapa dia? Surat Ghafir sama Al-Mu'min sama. 7. Ayat berapa? 7. 78. 9. Dan 9. Ayat 7 sampai 9. Ya. Ayo Mbak Coti baca, 78, bisa kebaca nggak Mbak Coti? 78, 79 apa ayat 7? 7 sampai 9. 7 sampai 9 sayang. Mbak Coti bisa baca? Malaikat-malaikat yang memukul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah Lagi puasa itu, lagi puasa malu. dari siksaan menyala-nyala. Siksaan neraka yang menyala-nyala. Mbak Ona. Lanjut. Ya Tuhan kami. Lanjutlah Mbak Coti, ayo. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, semua sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, yang perkasa lagi maha bijaksana. 9. Lanjut. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, subhanallah. Jadi ada 3 di situ ya. Supaya kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan tidak ada lagi perhitungan-perhitungan yang memberatkan. Makanya itulah doa-doa para malaikat. Jangan lupa itu. Ya, suatu hari saya berada di Mekah, sedang belajar mengaji sama ulama-ulama di Masjidil Haram itu. Ya, salah seorang dari ulama itu membahas panjang lebar tentang tarik-menarik antara malaikat dan jin di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita ini ada kan tadi disebutkan ada 2 malaikat yang jaga siang dan malam. Kemudian di dalam setiap orang ini kan ada setiap orang satu jin. Nah, itu tarik menarik itu. Kalau malaikat itu menginspirasikan yang baik, sementara jin yang perwakilan iblis ini mendorong ke arah yang negatif. Itu tarik menarik. Ya, kalau kita itu berada di posisi kecenderungan kepada kebaikan, itu adalah, jangan lupa itu ada dorongan malaikat. Ada dukungan dari malaikat. Tapi ketika kita cenderung kepada negatif, kita pada nggak benar,
Di situ ada peranan jin juga yang dorong kita untuk ke arah itu. May ya'syadzikir rahman yuqillahu syaitan fa huwa lahu qarin. Yang berpaling dari Allah, setanlah yang akan mendorong dia untuk berbuat yang enggak benar. Itu kita harus paham itu. Ada tarik menarik di dalam diri kita antara peranan malaikat dan peranan jin, antara kebaikan dan keburukan. Nah ini enggak akan dipahami kecuali orang beriman. Ya, atas dasar informasi dari Allah dan Rasulnya. Dalam kitab-kitab lain, dalam pemikiran-pemikiran mana ada yang seperti itu. Makanya orang mukmin itu tidak mengandalkan kepada kekuatan fisik saja. Pada saat kemudian ini peristiwanya dialami oleh kaum muslimin yang waktu itu berhadapan dengan kaum Romawi, 30.000 jumlah umat Islam berhadapan dengan pasukan Romawi mencapai 300.000. Ya seimbang, 30.000 melawan 300.000. Nah, pertempurannya di wilayah Yordan Karak gitu. Ya, kemudian pada saat itu berdirilah Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi ini, memberikan semangat kepada pasukan umat Islam. Apa kata beliau? Wahai kaum muslimin, kita berjuang bukan karena jumlah. Kita berjuang bukan karena kekuatan senjata. Kita berjuang karena Allah. Dan Allah pasti akan memberikan kekuatan kepada kita dan kemenangan kepada kita. Ya, kita hanya ada dua pilihan. Menang atau mati syahid. Itu suaranya Abdullah bin Rawaha. Wah, semangat mereka. Majulah dan menanglah. Meskipun ada sejumlah yang terbunuh termasuk Abdullah bin Rawaha. Itulah jiwanya orang mukmin. Itu yang nggak bisa dipatahkan. Ya, makanya itulah rahasia kenapa musuh-musuh Islam itu ingin mematikan semangat jihad di tengah umat Islam itu karena mereka takut dengan kekuatan yang muncul di dalam diri orang itu. Ya, pada tahun 1967 peperangan antara Israel dan bangsa Arab itu, tentara-tentara Mesir itu termasuk pasukan yang mempunyai senjata yang cukup canggih. Ditinggalin senjata itu, kabur itu tentara-tentara. Karena mereka itu menjadi tentara karena digaji. Ketika menghadapi kematian dan resiko tinggi begitu, ya tinggalnya senjata itu, mereka pergi meninggalkan peperangan. Muncullah para mujahidin yang justru mengambil senjata itu melawan Yahudi. Itu yang ditakuti oleh mereka itu, para mujahidin itu. Karena semangat jihadnya itu hanya ada dua di dalam diri orang mujahid itu. Menang atau mati syahid. Dua-duanya mulia kan? Seperti itu. Nah ini kenapa? Karena kita punya kekuatan besar. Allah SWT yang tidak ada tandingannya. Ditambah dengan dukungan malaikat. Coba itu kan. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu menceritakan tentang perjalanan dakwah para sahabat menuju Afrika. Dipimpin oleh Uqbah bin Nafi'. Ya, saya nggak tahu itu kakek saya itu enggak. Pokoknya namanya agak sama itu, ada Uqbahnya itu. Uqbah bin Nafi' ini komandan umat Islam yang ditugasi membawa dakwah ke Afrika itu. Ya, pada saat itu mereka dihadapkan kepada hutan yang ganas. Jadi kalau dilihat di dunia ini, hutan yang paling ganas itu ada di Afrika. Binatangnya luar biasa. Nah, pada saat mereka melihat hutan yang ganas itu, berhentilah langkah para pendai dari para sahabat ini. Maka majulah Uqbah bin Nafi' seakan-akan berbicara kepada penduduk hutan itu. Ini ada riwayat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Lalu mengatakan, hai penduduk hutan, kami datang untuk menyampaikan dakwah kepada mereka yang di belakang kalian. Dan kami lakukan tidak ingin mengganggu kalian. Kita sama-sama hamba Allah. Karena itu jangan kalian ganggu kami. Bismillah, maju. Berangkatlah mereka masuk ke hutan itu. Kata Ibnu Katsir, seluruh binatang buas yang di hutan itu mereka tunduk memberikan mereka para sahabat itu berjalan melewati hutan itu. Tidak ada satu yang diganggu. Nah, ini namanya karamah. Namanya karamah. Karamah itu bukan untuk dibanggakan, bukan ditonjol-tonjolkan. Dia akan datang pada saatnya ketika pejuang itu butuh dan Allah berikan pembelaannya itu. Bukan untuk dibanggakan. Seperti itu. Namanya karamah itu. Nah, begitulah Ala al-Hadrami yang kemudian ditugasi oleh Nabi ke Bahrain.
Kemarin waktu itu nggak ada jalan untuk menuju ke sana kecuali lewat lautan. Ya, Ala bin Hadrami, sahabat Nabi ini, ya dengan kudanya berjalan di atas lautan itu sampai ke Bahrain coba itu, atas pertolongan Allah. Itu namanya apa? Karomah. Dan itu terjadi banyak sekali dengan pejuang-pejuang Islam dimanapun berada. Makanya selama kita berjuang di jalan Allah, jangan kecil hati. Ya, jangan merasa nggak punya ini, kurang itu, kurang fasilitas, kurang apa. Jalan, Allah akan mudahkan. Kita maha kaya, Allah maha kaya. Coba itu dilihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-7. Ya. Surat Al-Munafiqun ayat ke-7 itu pernyataan dari kaum munafikin. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Gitu. Jadi hanya orang munafik aja yang mempertimbangkan dari sisi materi-materi melulu itu ya. Baca Pak Salim. Lona. Pada tidur apa nih? Puasa Jen. Hah? Mereka orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu memberikan pembelajaran kepada orang. Ini orang munafik itu. Iya, orang munafik mengatakan kepada kaum Ansar terus. Ya. Apa itu? Janganlah kamu memberikan pembelanjaan kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah pembaharan langit dan bumi. Perbendaharaan. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Lihat itu, kayanya orang beriman tuh. Perbendaharaan langit dan bumi coba itu. Nggak kayak apa itu. Ya, makanya kita doakan ketum itu supaya rezekinya lancar. Jangan berhenti. Amin. Kita juga jangan berhenti untuk memberikan sesuai dengan kemampuan kita maksimal. Ya, Ustaz. Ya, Allah Maha Kaya, jangan kecil hati. Tuh, nanti ada aja jalannya itu. Ya, pengalaman saya yang bikin pesantren itu modal dengkul saya yang bikin pesantren itu. Nggak punya apa-apa saya. Jalan sampai sekarang, nggak tahu berapa miliar itu asetnya sekarang. Jalan mulai dari 2005 sampai sekarang. Kalau pikir pakai otak saya, waduh nggak nyambung. Nggak nyampe itu. Nah, itu pertolongan Allah itu. Iya, hitung-hitungan kertas nggak nyambung ya Ustadz? Nggak nyambung. Jalanin aja. Padahal Mbak, kalau menurut data Basnas itu kan, potensi zakat umat Islam di Indonesia itu setiap tahun itu 272 triliun. Yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga zakat cuma 10 triliun. Berarti masih banyak umat Islam ini yang belum tersalurkan zakat. Iya. Nah, makanya kita bangun kepercayaan dulu. Jangan kita minta-minta dulu, bangun kepercayaan dulu. Kalau mereka percaya, akan disalurkan lewat kita banyak. Ramadan saja ini, berapa banyak yang menyalurkan lewat saya. Memberikan apa namanya, ambulan. Memberikan apa, beli motor untuk dakwah, untuk ini, untuk itu. Luar biasa. Ada aja. Ya, yang kemudian menitipkan. Yang paling menarik, Bapak Ibu sekalian, ada 2 pemuda. Menjumpai saya, menyerahkan 1 tas isinya duit semua. Ratusan juta. Dia bilang, Ustaz, kalian ini siapa bapak, ibu bapak kalian gitu. Saya tidak tertarik dengan kalian, saya tertarik dengan orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian bisa mendidik kalian seperti ini? Anak muda-muda. Luar biasa. Ratusan juta dalam tas itu. Tolong ini sampaikan buat umat. Luar biasa itu ya. Dan di tengah umat ini masih banyak kayak gitu. Makanya jangan kecil hati lah. Allah Maha Kaya itu. Tuh, kekayaan langit dan bumi itu. Kalau Allah menggerakkan, ya kan? Subhanallah. Wartabikum. Makanya ini sekedar satu gambarannya bahwa kita ini harusnya kuat, umat ini kuat. Kuat itu pertama dengan keyakinan dulu ini, sebelum dengan materi, dengan jumlah tenaga personal segala macam. Kuatkan mentalnya dulu. Makanya saya bilang kita harus mentalnya pemenang, bukan cuma petarung. Kalau petarung selesai dia, apalagi pecundang. Naudzubillah min dzalik. Kita harus mental pemenang. Ya, kalau nggak menang atau mati di jalan Allah, udah itu aja udah. Itu aja itu pilihannya itu. Makanya kalau kita punya mental itu, insya Allah kita bisa menggeber dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan keadaan COVID-19 ini ke depan ini luar biasa ini. Keadaan akan sangat banyak besar tantangannya ini. Makanya kita persiapkan betul. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, jadi kembali kepada ayat yang kita baca ini,
begini hebat malaikat yang Allah terangkan di Al-Quran. Dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Dan para malaikat itu, nanti insya Allah ayat yang berikutnya, itu kalau diutus kepada nabinya, kepada umatnya itu, mereka menyerupai orang lelaki. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Makanya mereka ingin melihat kayak apa sih malaikat itu. Kalau mereka diberikan malaikat itu betul hadir di tengah mereka, sebelum mereka nggak beriman, dihabisin sama Allah Ta'ala. Nggak ada cerita untuk ditunda. Tapi tidak. Ya Allah berikan waktu untuk mereka berpikir, mereka merenung, mereka mengevaluasi. Dan bagi kita, bagi orang beriman, yakinlah kepada para malaikat itu, sehingga justru keyakinan kita itu akan menjadikan semakin kita kuat di dalam perjuangan kita ini. Artinya kita nggak sendirian. Ya. Barangkali itu Jan untuk kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat juga. Ya, terima kasih Ustaz Farid Ahmad Okbah. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kita dengan banyak ayat Al-Quran tadi disebutkan ya, lebih 220 lebih, menjelaskan khususnya tentang malaikat. Kita lihat Al-Quran ternyata menjelaskan malaikat itu secara detail, Ustaz ya. Ini sesungguhnya bukan sesuatu yang gaib lagi kalau begitu, Ustaz. Dijelaskan bentuknya, fungsinya, tugasnya, pekerjaannya. Ini kan sesungguhnya detail sekali. Tetapi kenapa, Ustaz ya? Secara detail begitu kita seolah-olah masih mengabaikan keberadaan malaikat di sisi kita gitu, Ustaz. Bang sekalian. Kategori gaib, Jen. Tetap kategori gaib, maksudnya nggak terlihat mata. Iya. Realnya Begitu, ada, tapi nggak terlihat mata. Itu dasarnya keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, gitu kan, wa yuqimunas shalah. Hanya masalahnya itu di keyakinan, Jen. Mudah-mudahan mungkin selama ini kita kurang menggali seperti ini, Jen. Dengan adanya ayat-ayat yang mengungkap banyak tentang malaikat, semakin yakin. Makanya kalau mbak-mbak itu masih pakai lipstik ketika nanti datang ke saku, berarti itu belum yakin banget itu. Bagi malaikat aja lupa dia. Ya, mengaburkan pandangan malaikat itu. Ya, jadi hati-hati ya, teman sekalian. Ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak Sekjen. Mbak Mera, silakan Mbak Mera. Pak Ustadz dan Pak Sekjen berkaitan dengan keyakinan terhadap malaikat ini, sebenarnya kan dalam Islam bahkan kemudian kita harus salah satu rukun iman adalah beriman meyakini adanya malaikat. Persoalannya adalah informasi berkaitan dengan malaikat ini kan hanya dipahami secara tekstual sejauh ini, belum sampai ke ranah belief atau keyakinan. Nah, tantangan terbesar untuk meyakini hal yang gaib ini strateginya seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita berharap bahwa kehidupan kita, aktivitas kita itu hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin. Jika kita bicara tentang masa lalu, diharapkan hari ini menjadi lebih baik dari masa lalu kita. Dan kalau kita dalam konteks ikhtiar, kita berharap bahwa masa depan kita lebih baik dari hari ini. Tapi persoalannya lagi-lagi adalah bagaimana menjaga komitmen dan ketetapan hati kita supaya tetap sesuai dengan on the track itu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cakep sekali. Jadi selama ini sepertinya kita keyakinannya cuma normatif. Normatif beriman kepada malaikat secara global. Makanya tidak menghadirkan satu kewaspadaan, ada rasa takut, ada rasa mantap, ya kan? Harusnya kalau kita yakin dengan penjelasan Allah tadi itu kan, dan penjelasan Rasulullah, kita itu harusnya menjadi mantap gitu. Mantap melangkah, siap untuk bertarung, ya kan? Siap menghadapi semua keadaan, karena dijamin, ya, dijamin oleh Allah, didoakan oleh malaikat. Coba itu kurang apa gitu? Ya, tinggal masalahnya itu, kesadaran kita untuk memahami secara benar, kemudian merefleksikan dalam kehidupan nyata. Itu yang paling pokok. Ilmu itu bukan cuma teori, maka harus menancap ke dalam keyakinan. Nah, keyakinan itu yang akan mendorong orang untuk berbicara dan berbuat sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau Anda lihat orang berbicara
bicaranya ngelantur, itu pasti keyakinannya ngelantur. Ya, kalau seorang lelaki bicaranya perempuan aja, itu pasti itu yang dia di dalam keyakinannya itu awewe aja itu orang. Ya, ketika dia bicara tentang apa? Dunia, itu yang ada di hatinya itu aja. Tapi kalau orang itu punya keimanan, punya keyakinan, seluruh yang dia bicarakan itu dikaitkan sama Allah, dikaitkan dengan perjuangan, dikaitkan dengan Islam. Itu. Nah, itu. Makanya ini harus menjadi suatu pola dalam kehidupan kita. Dan nggak bisa cuma sekali, 2 kali, Mbak. Memang ini yang namanya orang belajar itu kan tujuannya untuk mendapat ilmu. Ilmu itu untuk melahirkan keimanan dan kesadaran. Untuk kemudian nanti mau berbuat seperti itu. Kalau iman itu seperti pohon, tidak ada buahnya. Hiasan saja itu. Gitu kan. Yang kedua, bagus sekali itu. Harusnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kita melakukan evaluasi. Sebenarnya apa yang dibuat oleh analisa SWOT itu ilmiah sekali. Dan itu harusnya menjadi kita yang punya itu. Ya, evaluasi itu adalah merupakan satu pola dalam Islam yang kita diajarkan. Lihat masa lalumu, lihat hari ini, lihat hari esok. Sampai lihat akhiratmu itu. 5, Mbak. Evaluasi kita 5. Masa lalu, masa sekarang, masa depan, masa kematian, dan masa di akhirat. 5. Sekarang saya mau tanya, mana manajemen di dunia ini yang menggunakan 5 evaluasi ini? Coba, mana coba? Jepang saja itu menggunakan satu pola manajemen, namanya checklist. Beres itu manajemennya. Ya, orang datang pakai clock, pulang pakai clock, dihitung itu jamnya berapa dia sedang bekerja. Ya, meskipun ketika dia bekerja itu nggak selalu bisa terkontrol itu, tapi dia punya target-target dalam kerja hari itu. Itulah manajemen. Tidak ada manajemen yang lebih hebat daripada manajemen sholat itu. Coba kita 5 waktu loh itu. Tepat waktu, ya kan? Dengan aturan-aturan yang disiplin, luar biasa itu. Manajemen yang terbaik di dunia ini sekarang itu checklist itu. Coba satu pola saja, mereka sudah maju itu Jepang itu. Kita diberikan 5. Kata Nabi, kalau kamu mandi sehari 5 kali, kira-kira masih ada daging nggak itu? Heran kita, kalau kemudian kita diajarin sholat 5 waktu dengan disiplin, dengan Masya Allah itu, ternyata umat kita di Indonesia ini umat yang paling miskin dan yang paling tertinggal coba. Dibanding yang lain. Kira-kira ada yang salah nggak itu? Pasti ada yang salah itu. Kok Islam yang disalahkan? Bukan, Islam nggak pernah salah. Yang salah kita umat Islam. Loyo. Kalau bahasa Soekarno itu Sondoloyo itu benar itu. Bahasa Soekarno itu Sondoloyo itu. Itu umat Islamnya, bukan Islam. Islamnya benar. Ya, makanya Islam bisa berinteraksi di Amerika, bisa berinteraksi di Jepang, bisa berinteraksi di mana saja. Dan saya mengalami itu. Saya tinggal bersama orang-orang kafir itu. Saya buktikan Islam itu begitu hebat. Dan mereka pun mengakui. Karena di dalam Islam itu diajarkan manajemen perfeksionis, zero defect. Seorang itu ketika berbuat, ketika melakukan sesuatu, harus perfeksionis, terbaik. Zero defect, kesalahan 0%. Mana mereka bisa begitu? Itu hanya bisa dilakukan kalau orang seimbang antara jasmani dan rohaninya. Ya kan? Kalau kita mau berprestasi, keseimbangan jasmani rohani itu harus betul-betul terjaga. Stres di kita aja udah menurunkan kualitas kerja, kualitas semangat segala macam. Stres saja. Apalagi depresi, apalagi yang lainnya kan. Sementara dunia ini, manusia ini terkena penyakit terbesar namanya anxiety. Anxiety itu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Ini hampir menimpa seluruh manusia hari ini. Apalagi dengan COVID-19 ini. Luar biasa. Bahkan sekarang ini sudah negara-negara terkena penyakit anxiety. Bagaimana nanti runtuhnya ekonomi, bagaimana nanti akan jatuhnya kekuasaan, bagaimana akan terjadinya reaksi-reaksi yang luar biasa di tengah masyarakat. Luar biasa anxiety hari ini. Tapi kita orang beriman, tidak. Ya, kita tadi itu dijamin oleh Allah, kamu berada di atas Islam, di atas dalam istiqomah, Allah jamin kamu tidak perlu takut terhadap masa lalumu, dan kamu tidak perlu khawatir masa depanmu. Dan kalau kamu mati, surga menunggu kamu. Apalagi dikhawatirkan coba. Subhanallah. Makanya, kalau kita punya keyakinan seperti ini, prestasi kita akan luar biasa. InsyaAllah. Ini yang kita harus miliki di dalam setiap kader para musik ke depan. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, mau minta sedikit tambahan tadi menyangkut dengan zikir roh itu barangkali perlu nih dijelaskan dikit lagi. Maksudnya roh ini Pak, itu ada di dalam surat Al-A'raf 172 Pak. Coba dibaca terjemahnya Pak. Al-A'raf 172. Wa ittakhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alas. Al-Arab berapa? Al-A'raf 72. Ya, itu. Bona cepat dibaca. Ketemu dibaca dulu nih. Yuk. Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Sudah dibaca, Ustaz? Udah kan? Emang nggak kedengeran, Nat? Azan ya, azan. Azan, Den. Lanjut besok lah. Masuk asar. Iya, iya. Satu judul itu. Itu. Sudah dibaca tadi. Sudah dibaca, Ustaz. Salah itu, Mbak Ona salah bacanya itu. Udah nggak usah buru-buru deh. Nanti dibaca lah itu. Pertanyaan itu. 172. Al-A'raf. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Itu sebelum lahir ke dunia itu masih dari alam roh. Alam roh kita dikumpulkan semua diomongin. Ya. Jadi roh ini maksudnya kita pasrah kepada Allah. Jangan lupa ketika pasrah mengucapkan la ilaha illallah. Pada meninggalkan dunia, jangan lupa mengatakan la ilaha illallah. Itu Jan. Jazakallah khair Jan. Barakallahu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat insyaallah. Akramakumullah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan teman sekalian. Alhamdulillah. Memang banyak pertanyaan ya, apalagi tentang malaikat, makhluk yang tidak terlihat ya. Ini perlu pendalaman agar kita bisa memaknai dan mendekatkan diri kita merasa. Ini uang tinggal 100 untuk ganti uang CN ini. Mari kita tutup session ini, daurah ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.